Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan tenaga kesehatan semuanya. Di section jurnal review hari ini saya ingin menyampaikan salah satu artikel yang berjudul perubahan gaya hidup ini berkaitan erat dengan resiko kanker ya. Dan sebagaimana sudah kita ketahui bahwa kanker kolon merupakan satu kanker yang hari ini masih menjadi hal yang menakutkan bagi para tenaga kesehatan dan juga pasien-pasien yang dia beresiko tinggi ya. Dan artikel ini sangat menarik karena dia menjelaskan tentang seberapa besar sih pengaruh gaya hidup terhadap resiko timbulnya kanker kolorektal. Dan paper ini dipublish oleh jurnal gastroenterologi di tahun 2023 dan di bulan Januari tanggal 10 ya. Dan secara singkat ini disampaikan bahwa ternyata beberapa hal yang termasuk smoking, kemudian konsumsi alkohol, kemudian body mass index, kemudian aktivitas fisik itu dia punya korelasi dengan munculnya kanker kolon ya. Jadi ketika seorang itu dia semakin banyak porsi merokoknya, kemudian dia juga semakin banyak konsumsi alkoholnya, kemudian juga dia mengalami overweight atau obesity, kemudian dia juga jarang olahraga atau tidak pernah olahraga, maka dia punya risiko tinggi terkena kanker kolon. Ini yang disampaikan di paper yang ada saat ini ya. Oleh karena itu ini menjadi satu bahan edukasi ya bagi kita sebagai tenaga kesehatan kepada mereka yang dia masih smoking, kemudian dia masih konsumsi alkohol, kemudian dia masih obesitas atau overweight ya, kemudian yang mereka yang jarang olahraga. Kayak ini 4 faktor yang dia eh, sangat eh, apa dekat sekali korelasinya dengan terjadinya kanker kanker kolonnya. Makanya di rumah sakit atau di masyarakat atau mungkin ketika kita meeting dengan masyarakat itu tentunya ini menjadi bahan edukasi yang sangat menarik sekali dengan tenaga kesehatan semuanya. Dan saya membaca satu paper menarik dari American Cancer Society ya. Jadi mereka menyampaikan ada 6 cara untuk menurunkan munculnya risiko kanker. Jadi ini satu rekomendasi yang official dari American Cancer Society yang bisa kita gunakan untuk mengedukasi pasien-pasien atau mungkin masyarakat yang dia risiko tinggi terkena cancer. Yang pertama adalah seorang dia harus screening di area kolonnya gitu. Dan disarankan dia screeningnya adalah pada umur 45 tahun ya. Karena ini merupakan satu usia yang secara epidemiologi ini banyak sekali pasien-pasien yang dia terkena kanker pada usia itu. Makanya di usia ini eh, disarankan untuk ada semacam check up ya tentang kesehatan usus besar. Ini yang disarankan dari kanker itu dia tidak akan muncul dengan tiba-tiba, tapi dia ada prosesnya, dia ada mekanismenya, dan dia ada tahapannya. Sehingga ketika seorang itu dia lebih dini mengkaji area kolon, maka dia akan lebih dini juga untuk mencegah apa namanya terjadinya kanker kolon ya. Yang kedua adalah dengan banyak konsumsi sayur-sayuran, kemudian buah-buahan, kemudian konsumsi beberapa makanan khusus ya. Dan di sini disampaikan bahwa ketika seorang itu dia konsumsi buah-buahan atau mungkin sayur, maka dia akan menurunkan risiko kanker kolon karena zat tersebut dia tinggi serat sehingga memudahkan untuk buang air besar ya. Karena banyak sekali pasien-pasien kanker kolon itu dia rata-rata itu dia mengalami kesulitan buang air besar ya sehingga dia sering kali ada inflamasi, ada perdarahan di area kolon sehingga dia kemudian merubah susunan sel yang ada di apa namanya di kolon dan dia berpotensi menimbulkan kanker di kemudian hari. Oleh karena itu di sini juga disampaikan bahwa beberapa konsumsi daging merah ini juga dia dikurangi ya bagi mereka-mereka yang sudah usia di atas 45 tahun ya. Kemudian yang ketiga adalah rutin olahraga. Nah, ini menjadi poin penting bagi mereka yang ingin mencegah dari kanker kolon. Nah, olahraga ini berkaitan dengan obesitas ya. Obesitas dia bisa lebih memicu terjadinya kanker kolon. Karena seorang yang gendut, seorang yang diabetes, ternyata dia mengalami apa namanya konstipasi sehingga ketika seorang olahraga maka dia bisa menurunkan berat badan sehingga dia bisa terhindar dari konstipasi seperti itu. Karena yang kedua ketika seorang olahraga maka dia akan menyehatkan fungsi dari peristaltik ususnya sehingga dia akan memudahkan untuk buang air besar ya.
Yang keempat adalah mengendalikan berat badan, ini hampir sama dengan poin yang ketiga. Yang kelima adalah jangan merokok ya. Jadi ini juga hal yang harus dihindari karena banyak sekali orang yang terkena kanker apa kolon itu dia rata-rata dia merokok, sehingga merokok harus dikurangi. Toksin merokok dia bisa memicu kanker kolon dengan mekanisme dia bisa mengganggu apa namanya pertumbuhan sel, kemudian dia bisa merusak komponen DNA yang ada di sel, dan dia bisa memicu apa namanya pertumbuhan tumor yang dia jangka panjang dia bisa menimbulkan cancer ya. Yang keempat itu yang kelima, yang keenam adalah menghindari alkohol ya. Jadi ini suatu hal yang wajib, apalagi kita sebagai seorang muslim maka wajib untuk tidak minum alkohol. Nah, demikian 6 hal yang disampaikan oleh American Cancer Society berkaitan dengan pencegahan kanker kolon. Dan kesimpulannya bahwa perubahan gaya hidup ini memang dia bisa apa namanya bisa mengurangi resiko kanker kolon. Dan materi ini saya kira sangat penting untuk kita sampaikan kepada masyarakat, kepada mereka yang sudah di atas 45 tahun untuk rutin screening cancer, kemudian merubah pola makan menjadi pola makan yang dia lebih lebih sehat. Demikian yang dapat kami sampaikan di section Jonasan pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.